Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Perkenalkan, nama saya Kiftia Raisatul Muawanah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang Al-Amr dan An-Nahyi dengan subbab yang kita bahas pada kali ini, yaitu pengertian Al-Amr dan klasifikasi Al-Amr. Secara bahasa, Al-Amr berarti at-thalab ataupun perintah. Bentuk jamaknya adalah awamir. Adapun menurut istilah amr adalah al-amru thalabul fi'li minal a'la ilal adna, yang artinya amr adalah suatu lafal yang di dalamnya menunjukkan suatu tuntutan pekerjaan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Menurut Zaki Al-Din Sya'ban menjelaskan pula, al-amru huwa ma dalla ala talabil fi'li wa tahsilihi fil mustaqbali, yang artinya al-amr ialah apa-apa yang menunjukkan atas tuntutan untuk dikerjakan dan hasilnya atau pelaksanaannya pada masa mendatang. Dari sejumlah pengertian yang telah dikemukakan di atas, secara substansial bahwa al-amr itu mengandung arti tuntutan untuk berbuat. Tuntutan ini dilihat dari segi sumbernya berasal dari posisi yang lebih tinggi tingkatannya yang memang mempunyai otoritas untuk memerintah. Karena yang berhak memerintah adalah yang lebih tinggi tingkatannya dari yang diperintah. Memperhatikan kedudukan perintah dan dihubungkan dengan syariat, maka di sini menyangkut titah yang datang dari Allah sebagai pembuat syariat yang ditunjukkan kepada manusia sebagai objek yang diperintahkan untuk melaksanakan syariat. Adapun contohnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah. Dosen memerintahkan mahasiswanya untuk mengerjakan tugas. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa amr itu hanya ditunjukkan dengan menggunakan lafal yang memakai sighot atau bentuk amr, tetapi tidak ditunjukkan pula oleh semua bentuk kata yang di dalamnya mengandung arti perintah, sebab perintah itu tergantung menggunakan kata-kata majazi ataupun samar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan al-amr adalah menunjukkan arti suruhan. Dapat berarti orang yang menyuruh itu lebih tinggi derajatnya daripada yang disuruh. Dapat pula tidak diperlukannya yang menyuruh itu harus lebih tinggi derajatnya kepada yang disuruh, di mana sebagian ulama mensyaratkan bahwa yang menyuruh harus lebih tinggi derajatnya daripada orang yang disuruh. Selanjutnya, klasifikasi amr. Klasifikasi al-amr terbagi menjadi 6. Yang pertama, amr menggunakan fi'il amr atau perintah langsung. Yang kedua, amr menggunakan fi'il mudhari yang memasuki lam amr. Yang ketiga, amr menggunakan isim fi'il amr. Yang keempat, amr menggunakan isim masdar sebagai pengganti dari fiilnya. Yang kelima, amr menggunakan jumlah khobariyah atau kalimat berita. Dan yang keenam, amr menggunakan kata yang bermakna suruh perintah, wajib, dan fardu.
Yang pertama yaitu amar menggunakan fiil amr atau perintah langsung. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Lafaz aqimu, atu dan irka'u adalah bentuk amar yang berarti mengandung perintah. Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis. Sholat untuk hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedang kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat ini, yaitu rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, dalam arti tunduk dan taatlah pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk. Yang kedua yaitu amar menggunakan fi'il mudhari yang memasuki lam amr. Contohnya seperti firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kata wal takun adalah fi'il mudhari yang diberi lam amr yang asalnya yattaquna dan menjadi liyattaqunu. Yang ketiga yaitu amar menggunakan isim fi'il amr. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Susunan kata alaikum anfusakum merupakan isim fi'il amr karena bentuknya isim, tetapi mengandung pengertian amr yang artinya jagalah dirimu. Yang keempat yaitu amar menggunakan isim masdar sebagai pengganti dari fi'ilnya. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna ilallahi wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Kata ihsanan adalah isim masdar yang menggunakan pengertian kata kerja suruh atau amar, yaitu berbuat baiklah. Yang kelima yaitu amar menggunakan jumlah khobariyah atau kalimat berita. Contohnya seperti firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita-wanita yang ditalah hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat
dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami menghendaki islah, para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata yatarabbasna adalah bentuk kalimat berita dengan memakai fi'il mudhari, tetapi maksudnya kalimat berita dengan kata kerja suruh. Selanjutnya, klasifikasi amar yang terakhir yaitu amar menggunakan kata yang bermakna suruh, perintah, wajib, fardu. Contohnya seperti kata amaro, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumul bil 'adl. Innallaha ni'man ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi, dapat disimpulkan dari video pembelajaran kali ini bahwasanya pengertian al-amr adalah menunjukkan arti suruhan. Dapat berarti orang yang menyuruh itu lebih tinggi derajatnya daripada yang disuruh. Dapat pula tidak diperlukannya yang menyuruh itu harus lebih tinggi derajatnya kepada yang disuruh. Dan adapun klasifikasi al-amr itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, amr menggunakan fi'il amr atau perintah langsung. Yang kedua, amar menggunakan fi'il mudhari yang memasuki lam amar. Yang ketiga, amar menggunakan isim fi'il amr. Yang keempat, amar menggunakan isim masdar sebagai pengganti dari fi'ilnya. Yang kelima, amar menggunakan jumlah khobariyah atau kalimat berita. Dan yang terakhir yaitu amar menggunakan kata yang bermakna suruh, perintah, wajib, dan fardu. Itulah tadi video pembelajaran mengenai pengertian al-amr dan klasifikasinya. Semoga dengan adanya video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video kali ini. Saya Kiptia Raisatul Muawanah, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.